Selamat datang di saluran ini. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan menakjubkan sejarah dunia kuno yang membentang dari zaman mitologi Sumeria hingga keruntuhan Kekaisaran Romawi. Mari kita bergabung dalam perjalanan ini untuk memahami akar peradaban manusia dan kilasan epik dari masa-masa yang jauh. Dunia kuno membuka tirai sejarahnya dengan kilatan kebijaksanaan dan mitologi di tanah Sumeria, sebuah peradaban yang menakjubkan yang berkembang di dataran Mesopotamia. Mesopotamia atau tanah antara sungai menjadi panggung bagi ciptaan sistem tulisan pertama, cuneiform, yang memberikan akses ke warisan pengetahuan dan mitos epik Sumeria. Di antara sungai-sungai yang subur ini, bangsa Sumeria menyembah dewa-dewa megah seperti Anu, penguasa surga, Enlil, penguasa angin dan badai, dan Enki, dewa air dan kebijaksanaan. Enuma Elish, epik penciptaan, menggambarkan pertarungan kosmik antara dewa dan kekuatan primordial, menciptakan dasar bagi kepercayaan dan ritual agama Sumeria. Penting untuk dicatat bahwa Sumeria bukan hanya tempat lahirnya mitologi, tetapi juga tempat di mana konsep pemerintahan pusat dan sistem hukum tertulis pertama kali muncul. Kehidupan sehari-hari di Sumeria ditandai oleh struktur sosial yang kompleks, di mana kaum bangsawan, pedagang, dan petani memainkan peran penting dalam menghidupkan peradaban ini. Jadi, dari kebesaran mitologi Sumeria hingga fondasi peradaban yang menciptakan struktur sosial dan sistem tulisan, warisan Sumeria adalah salah satu tonggak awal perjalanan panjang manusia di atas bumi. Setiap prasasti yang masih bertahan dan setiap jejak kehidupan Sumeria menjadi titik awal yang menarik dalam menggali akar sejarah kuno kita. Mari kita terus menjelajahi perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah manusia. Melanjutkan perjalanan melintasi lorong waktu, kita tiba di tanah yang subur dan misterius di sepanjang Sungai Nil. Mesir kuno, dengan segala keajaibannya, menjadi pencerminan peradaban yang begitu maju dan kompleks. Di sepanjang tepian sungai yang subur ini, Mesir memberikan kontribusi luar biasa terhadap seni, arsitektur, dan pemikiran spiritual. Piramida, monumen yang megah dan tak tertandingi, menjadi saksi bisu dari kehebatan teknologi dan organisasi masyarakat Mesir kuno. Bangunan ini, yang terkenal dengan Piramida Giza sebagai salah satu dari sedikit keajaiban dunia kuno, tidak hanya mencerminkan keterampilan arsitektur, tetapi juga keyakinan spiritual dalam kehidupan setelah mati. Kisah-kisah tentang kehidupan dan kematian diabadikan dalam hiasan dinding makam dan prasasti kuno. Dalam panteon dewa Mesir, kita menemukan kehadiran dewa-dewi yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari. Ra, sang dewa matahari, dianggap sebagai pencipta dunia, sementara Isis dan Osiris melambangkan kehidupan dan kematian dan keabadian. Ritual dan perayaan agama membentuk inti kehidupan Mesir kuno, memberikan identitas dan arah spiritual bagi masyarakatnya. Dengan piramida sebagai latar belakang, Mesir kuno juga melahirkan sistem tulisan hieroglif yang menakjubkan. Kode tulisan ini memungkinkan penyampaian gagasan dan sejarah yang kompleks, dengan prasasti-prasasti monumental dan papirus menjadi saksi bisu kebijaksanaan dan pengetahuan Mesir kuno. Dengan semua kekayaan budaya ini, Mesir kuno membuktikan bahwa kejayaan manusia tidak hanya tercermin dalam kebesaran fisik, tetapi juga dalam kedalaman pemikiran, seni, dan spiritualitas. Kita melangkah lebih jauh di sepanjang Sungai Nil untuk mengungkap misteri dan keindahan yang menyelimuti Mesir kuno. Mari kita terus menyusuri jejak sejarah ini yang luar biasa. Melanjutkan perjalanan kita melintasi medan sejarah yang luas, kita sampai pada zaman keemasan Yunani. Sebuah era yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peradaban manusia. Terletak di semenanjung Balkan dan pulau-pulau di sekitarnya, Yunani kuno tumbuh menjadi pusat kebijaksanaan, seni, dan ilmu pengetahuan. Polis, kota negara seperti Athena dan Sparta, memimpin perjalanan kebangkitan Yunani. Masing-masing polis memiliki karakteristik uniknya sendiri, menciptakan kerangka sosial dan politik yang beragam. Athena, misalnya, terkenal dengan kebijaksanaan dan seni. Sementara Sparta menonjol dalam kekuatan militer dan ketahanan. Filsuf Yunani seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles membentuk fondasi filsafat Barat dengan bertanya tentang makna hidup, keadilan, dan kewajiban moral. Dalam kerangka ini, Athena menjadi pusat bagi seni dan intelektualitas, menciptakan sebuah tatanan di mana ide dan penciptaan estetika menjadi pusat perhatian.
Pada puncak zaman keemasan Yunani, Alexander Agung melampaui batas Yunani dan memimpin kekaisaran Helenistik yang luas, membawa kebudayaan Yunani ke berbagai penjuru dunia. Peristiwa-peristiwa besar seperti pertempuran Marathon dan pertempuran Thermopylae yang diabadikan dalam sejarah membentuk identitas dan kebanggaan bangsa Yunani. Seiring berjalannya waktu, peradaban Yunani kuno tumbuh dan berkembang, membentuk fondasi bagi peradaban di Eropa dan sekitarnya. Zaman keemasan Yunani adalah suatu periode di mana pemikiran dan pencapaian manusia mekar memberikan sumbangan yang tak ternilai bagi dunia yang kita kenal hari ini. Mari kita terus menyelusuri kisah-kisah luar biasa yang tercipta di bumi Yunani kuno. Setelah melalui kegemilangan Yunani kuno, kita memasuki zaman baru yang memiliki dampak monumental terhadap sejarah dunia, Kekaisaran Romawi. Menyapu Mediterania, Romawi tumbuh menjadi kekuatan dominan di dunia kuno, membentuk fondasi bagi perkembangan peradaban barat. Romawi dikenal karena inovasi politik dan teknologi mereka. Sistem hukum Romawi yang menciptakan konsep keadilan dan hak asasi manusia terus mempengaruhi sistem hukum modern. Juga, kemajuan dalam teknik bangunan, terutama contohnya Kolosium yang megah, menggambarkan kecanggihan arsitektur Romawi. Periode Pax Romana, masa damai yang panjang, memberikan stabilitas ekonomi dan politik, memungkinkan pertumbuhan dan kemakmuran di seluruh kekaisaran. Namun, dengan ekspansi terus-menerus, Romawi juga menghadapi tantangan besar. Konflik internal, serbuan suku barbar, dan pembagian politik menggoyahkan fondasi besar Kekaisaran Romawi. Pemimpin seperti Julius Caesar dan Augustus mengukir jejak mereka dalam sejarah, membentuk masa keemasan Romawi. Namun, perubahan yang terjadi pada abad ketiga Masehi dengan pembagian kekaisaran menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur, menggiring Romawi ke arah keruntuhan. Dalam konflik dan krisis, kekaisaran pun mengalami pembagian dan akhirnya keruntuhan. Proses ini menyisakan warisan budaya dan politik yang mendalam, tetapi juga menjadi titik awal bagi perubahan besar dalam sejarah dunia. Melalui keberlanjutan dan keruntuhannya, Kekaisaran Romawi memimpin kita ke suatu fase yang baru, membawa kita melewati pintu gerbang menuju abad pertengahan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menggali lebih dalam dan memahami akhir dari salah satu kekaisaran terhebat dalam sejarah umat manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, Kekaisaran Romawi yang sebelumnya menjadi kolosus dunia kuno, mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Serbuan suku barbar, termasuk Visigoth, Vandali, dan Hun, menimbulkan ancaman serius terhadap integritas teritorial Romawi. Perang saudara dan kekacauan internal semakin merongrong fondasi kuat yang sebelumnya dipegang oleh kekaisaran. Pada abad kelima Masehi, serbuan yang tak terhentikan menyebabkan kejatuhan kota-kota penting dan pusat kebudayaan Romawi. Roma, yang sejak dahulu dianggap sebagai ibu kota kekaisaran, bahkan tidak terhindar dari serbuan suku barbar. Pada tahun 476 Masehi, penaklukan oleh Odoacer, seorang pemimpin suku barbar, secara simbolis dianggap sebagai titik akhir dari kekaisaran Romawi Barat. Faktor internal juga memainkan peran besar dalam keruntuhan kekaisaran Romawi. Krisis ekonomi, krisis politik, dan kelemahan dalam sistem militer, semuanya memberikan kontribusi terhadap keruntuhan tersebut. Pembagian Kekaisaran Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur, Bizantium, juga mempercepat proses degradasi dengan Romawi Barat yang lebih rentan terhadap serangan dan kekacauan. Pergolakan ini menandai akhir dari suatu era, tetapi juga awal dari era baru. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa memasuki periode gelap yang kemudian dikenal sebagai Abad Pertengahan. Meskipun fondasi kekaisaran ini telah runtuh, warisan budaya dan politik Romawi terus hidup dalam struktur masyarakat yang muncul setelahnya. Melalui kejatuhannya, Kekaisaran Romawi memberikan kita banyak pelajaran tentang kompleksitas peradaban dan ketahanan. Sebagai pintu gerbang menuju masa depan, kita menemukan keberlanjutan peradaban manusia dan lahirnya peradaban yang baru. Dan itulah perjalanan singkat kita melalui sejarah dunia kuno, dari mitologi Sumeria hingga keruntuhan Kekaisaran Romawi. Semoga video ini membantu memahami akar peradaban manusia dan betapa menakjubkannya perjalanan ini. Jangan lupa berlangganan dan tinggalkan komentar untuk melanjutkan eksplorasi sejarah bersama-sama di masa mendatang. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda menikmati video ini, berikan kami like dan bagikan dengan teman-teman Anda untuk menjalin diskusi lebih lanjut. Apakah ada topik sejarah tertentu yang ingin Anda lihat di video berikutnya? Beritahu kami dalam komentar di bawah.
Kami senang mendengar pendapat dan saran dari Anda. Terima kasih lagi atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjelajahi sejarah bersama-sama. Salam sejarawan.